Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Arif Sutoyo. Di sini saya berperan sebagai pembawa acara dalam acara podcast MA Salafiyah Kajian Pati atau podcast Masaka. Nah, pada hari ini kita bertepatan dengan Hari Guru Nasional dan kebetulan sekali kita kehadiran tamu yang spesial, yang istimewa, seorang guru yang senior karena sudah berpuluh tahun mengajar di Salafiyah Kajian Pati dan mempunyai banyak pengalaman dari mapel apa saja, mapel umum juga pernah, mapel agama juga pernah, sampai ngopeni anak-anak untuk praktek ibadah juga selalu dilakukan oleh beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat, berkat ridho Allah SWT saya diberikan rahmat dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai mawon. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ini yang akan kita obrolkan ini sebenarnya sesuatu yang ringan Pak, yang berhubungan dengan bagaimana perjalanan jenengan di MA Salafiyah selama berpuluh tahun sehingga bisa menjadi referensi bagi teman-teman guru di MA Salafiyah lainnya gitu. Sejak tahun pinten nggih jenengan pertama kali ngajar? Saya mengajar alhamdulillah mulai tahun 81. Pada waktu itu pegang mata pelajaran matematika sampai tahun 2006. Wih, panjang Pak ya matematika. Tahun 90-an saya ditarik untuk mengajar tata negara dan sosiologi oleh kepala sekolah karena pada itu tenaga pendidik bidang tata negara dan sosiologi masih belum ada. Tapi beberapa tahun kemudian saya ditarik ke matematika lagi karena jumlah murid semakin tambah, jumlah jam semakin tambah. Terus saya tahun 81 sampai 2004 saya ngabdi di Sanawiyah. Aliannya terpaksa sementara untuk ditinggalkan. Oh, berarti awal-awal di Sanawiyah Pak ya? Ya, Sanawiyah 90 Aliyah beberapa tahun, kemudian kembali Sanawiyah lagi. 25 saya ditarik ke Aliyah, meninggalkan Sanawiyah. Pengalaman yang luar biasa dari Aliyah Sanawi ke Aliyah dengan mapel yang beragam juga. Menjadi wakakurikulum juga Pak ya? Saya menjadi wakakurikulum mulai tahun 83 di Sanawiyah sampai tahun 98. Oleh kepala sekolah alhamdulillah saya dipercaya untuk mengelola kurikulum Madrasah Salafiyah Sanawiyah supaya kurikulum Salafiyah ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, tidak meninggalkan kurikulum lokal, yaitu kurikulum yang bertikas pesantren. 98 sampai 2004 saya menjadi guru biasa, guru matematika. Terus menjadi kurikulum di MA. Kemudian di MA tahun 2005 saya ditarik oleh yayasan masuk megang peran wakakurikulum sampai tahun 2019. Di sini tantangannya lebih berat lagi dibandingkan dengan Sanawiyah karena tuntutan zaman semakin berkembang, kemajuan zaman khususnya teknologi semakin berkembang sehingga kurikulum harus juga menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Nah, maka banyak terjadi satu perubahan-perubahan yang juga pesat sehingga akhirnya bisa menarik daya minat masyarakat dan peminat anak-anak untuk masuk di Madrasah Salafiyah. Pada waktu dulu itu emang sudah sebanyak ini Pak di Salafiyah itu minat masyarakat emang sangat antusias dari tahun 80-an, 90-an sampai apakah sama seperti kayak sekarang? Sekarang itu kan sudah sampai ribuan, sekitar 4.000 atau berapa gitu kan. Apa dari awal emang sebanyak ini siswanya? Ya, kalau dari awal setahu saya dari 81 ya, itu muridnya kan cuma sedikit. 300 sampai 400. Ya, sekitar 9 lokal, 8 lokal. Itu dari tingkat
paginya, sanawiyah, aliyah, putra masuk pagi, putri masuk siang. Masih sipan ya Pak? Ya, masih yang jumlah muridnya sekitar 300. Jumlah muridnya sekitar 300-400-an. Itu tahun 81, 82 dan 83, 84 ada perkembangan. Jumlah muridnya tambah, membangun ruang gedung sebelah timur. Terus semakin tambah. Itu madrasah Nabiyah maupun aliyah yang sampai sekarang sampai sekitar 4 sampai 5 ribuan. Progres yang luar biasa dari kajian termasuk juga MA Salafiyah. Dari tahun 81 sampai tahun sekarang masih aktif menjadi guru. Nah ini tadi jenengan menjelaskan bahwa tantangannya lebih besar ketika tahun-tahun sekarang. Kira-kira tantangan yang dari tahun ke tahun itu seperti apa? Apakah beda antara tantangan seorang guru di era tahun-tahun 80-an, 90-an sampai tahun 2023 seperti tahun ini? Kalau tantangannya ada yang sama, ada yang berbeda. Tantangan yang sama itu kedisiplinan. Pada waktu saya masuk di sini, disiplin waktu itu masih perlu ditingkatkan karena masih banyak kedisiplinan waktu yang belum dipenuhi, tidak tepat waktu lah. Kemudian ada disiplin pakaian karena pada waktu belum ada seragam. Kemudian disiplin mengajar. Pada waktu disiplin mengajar kan metodenya kan metode lama, klasik. Klasik. Sehingga tidak bisa untuk menarik perhatian atau membuat senang daripada anak. Nah, untuk sekarang tantangannya kan beda. Tantangannya kecuali disiplin, tantangannya adalah kemajuan sains teknologi, di mana teknologi ini sangat dibutuhkan oleh madrasah salafiyah, ya kan, dalam rangka memajukan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, sehingga gurunya juga dituntut untuk menyesuaikan tuntutan tersebut. Artinya guru selain menguasai mata pelajaran, metode dan taktiknya, guru harus juga menguasai digital teknologi. Apalagi sekarang kita masuk di tingkat madrasah digital di MA Salafiyah dan Sanawi juga sama, SMK Salafiyah juga sama. Sekarang menjadi sekolah atau madrasah digital. Jadi menuntut atau mewajibkan guru juga mengikuti perkembangan. Betul. Sebenarnya aliyah ini kan untuk aliyah ini, untuk sekarang tidak seperti dulu ya. Untuk sekarang mulai tahun berapa ya saya lupa, 2010 kan ada satu perencanaan untuk madrasah riset. Ya, ada riset karena kemajuan teknologi kan menyongsong yaitu era 4.0. Madrasah Salafiyah di sini membuat satu kelas unggulan yang namanya kelas unggulan saintifik. Istilah saya saintifik karena apa? Karena maksud saya kelas saintifik ini ada kelas IPA, jurusan IPA, teknologi, sains dan teknologi melalui pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini adalah awal daripada madrasah riset. Mudah-mudahan lah dengan adanya kelas unggulan saintifik ini bisa membawa Salafiyah lebih maju lagi. Kemudian ada kelas-kelas lain, ada kelas unggulan kitab, ada kelas unggulan tahfidz, itu untuk aliyah sampai sekarang. Kalau dulu belum ada istilah unggulan Pak ya? Belum. Masih menggunakan istilah konsentrasi. Ya sebenarnya saya menggunakan unggulan tapi dari beberapa bapak pimpinan itu mengharapkan pakai konsentrasi saja, tidak usah pakai unggulan. Dan alhamdulillah hasilnya kerasa sampai sekarang di siswa-siswi MA Salafiyah mendapat atau meraih beberapa prestasi di bidang riset, di bidang olimpiade. Alhamdulillah. Kembali lagi ke peran menjadi seorang guru, Pak. Kalau kita mengetahui bahwa siswa-siswi MA Salafiyah itu berasal dari latar belakang yang berbeda, tingkat ilmuwan, latar belakang pendidikan, beda dengan mungkin madrasah yang lain. Di Salafiyah itu hampir semuanya diterima, baik itu yang dari SMP maupun dari MTS, semuanya diterima. Dan ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri
bagi Bapak Ibu guru ketika masuk dengan target keilmuan standar MA Salafiyah. Nah ini yang biasa jenengan lakukan dan teman-teman guru di Salafiyah untuk menyikapi seperti itu biar mencapai tujuan yang baik seperti apa ini? Sebenarnya ya, untuk masuk di Salafiyah dulunya itu kan harus dari sanawiyah. Memang seharusnya dari sanawiyah, tidak perlu dari SMP karena memang mata pelajarannya kita belum bisa diminati oleh alumni dari SMP. Tapi pada perkembangannya, untuk supaya anak SMP bisa masuk di tingkat alia itu harus ada satu perubahan. Perubahannya adalah supaya kitabnya adalah bukan kitab-kitab klasik kuning, tapi kitabnya kitab mangkulat dengan tulisan-tulisan yang besar, dengan jarak yang agak renggang, supaya anak-anak itu bisa mudah untuk membaca dan maknani. Yang kedua, cara pembelajarannya oleh guru. Ini kalau dulu kan dimaknani seperti anak pesantren. Ya kalau begitu anak dari SMP kan tidak bisa mengikuti. Maka dituntut supaya Pak atau Ibu guru yang mengajar bidang kitab mempelajari anak-anak tersebut dengan cara seperti anak-anak dinia, yaitu mengejar bukan mengejar materi tapi mengejar anak supaya mengikuti proses pembelajarannya. Kalau dulu kan mengejar materi, ini mengejar supaya anak bisa menulis dan membaca. Di samping itu solusinya adalah anak yang masuk ke alia, dari SMP yang masuk ke alia itu ada waktu 1 bulan atau enggak 2 bulan, kalau enggak 2 bulan untuk mengikuti kursus BTA ya betul. Itu solusinya Salafiyah berani menerima dari anak-anak SMP dan ternyata pada perkembangannya sampai sekarang anak-anak tersebut tidak merasa keberatan. Juga mungkin itu yang melatar belakangi yang jenengan ceritakan tadi, lahirnya konsentrasi kitab kuning, konsentrasi tafid, konsentrasi saintek, dan ada reguler. Mungkin reguler inilah yang digunakan untuk walaupun semuanya adalah pilihan anak berdasarkan kemampuan gitu. Untuk menjembatani anak sesuai dengan pelajaran atau kelas sesuai dengan minat dan bakat anak, Salafiyah sengaja untuk membuat konsentrasi unggulan lah sekarang ya, konsentrasi kelas, konsentrasi kitab. Ini supaya anak-anak yang dari sanawiyah pilihannya ke sana. Ada saintifik istilah saya, supaya anak-anak dari sanawiyah atau SMP bisa masuk ke kelas-kelas tersebut. Kemudian ada kelas tafid, ini anak-anak santri dari sanawiyah maupun dari SMP yang berminat untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kelas-kelas konsentrasi atau kelas-kelas tersebut adalah untuk menjembatani minat dan bakat anak-anak didik kita, baik dari SMP maupun dari sanawiyah. Ternyata itu peminatnya dari SMP yang ke tafid juga banyak, dari SMP dari SDS ke saintifik juga banyak. Nah, kemudian yang lain yang tidak punya minat atau bakat ke sana masuk ke reguler. Tapi bukan berarti reguler ini buangan Pak ya? Enggak, reguler tidak buangan. Kelas-kelas berminat, benar-benar anak yang berminat. Yang berminat dalam arti punya bakat di IPA misalnya saintifik, atau di kitab atau di tafid, ditampung di situ. Lebih soalnya kan Pak ya, dari anak-anak konsentrasi itu adalah anak-anak yang diharapkan anak-anak spesialis dalam kemampuannya. Spesialis. Karena dilihat pada umumnya anak-anak reguler itu tadi betul yang dikatakan Pak Sulkan bahwa reguler itu bukan anak buangan, karena justru anak multi talent, kemampuan yang sangat banyak. Terbukti banyak anak-anak reguler juga yang banyak prestasi juga di bidang macam-macam. Ini Pak, ini mumpung ini adalah Hari Guru Nasional, pentinglah berbagi semangat kepada teman-teman guru yang muda,
bagaimana menjadi guru yang lebih, terutama di era zaman sekarang. Kira-kira mungkin semacam kayak pesan dan motivasi untuk guru-guru muda biar tetap bersemangat, tetap jalan sebagai guru yang baik dengan penuh tanggung jawab. Mungkin bisa dengan sampaikan ke siapa tahu nanti yang lihat adalah teman-teman guru semuanya. Karena tidak menutup kemungkinan yang akan melihat ini juga saya yakin banyak alumni, banyak siswa, juga banyak teman-teman guru yang lain. Ya, saya adalah orang guru Salabia yang 42 tahun, jadi sudah tua di Salabia. Ingin memberikan pesan kepada guru-guru muda khususnya supaya dalam mengabdi di Salabia ini, pertama harus ikhlas. Ikhlas ini merupakan syarat utama dalam pengembangan proses pembelajaran. Yang kedua, supaya disiplin. Disiplin ini bisa disiplin waktu, bisa disiplin pakaiannya disiplin yang ngajarnya juga ya. Oleh karena benar disiplin mengajar, maka saya pesan juga supaya Bapak Ibu guru, khususnya yang muda-muda ini semangat untuk meningkatkan kualitas belajarnya, kualitas proses pembelajarnya supaya berdampak positif terhadap peserta didik kita. Yang terakhir saya pesan kepada Bapak Ibu guru, maksudnya yang muda-muda maupun tua ini secara umum, ya kita dalam hidup bersama ini supaya memperbanyak senyumlah, sering senyum kalau ketemu temannya. Dengan adanya senyum ini berarti akan meningkatkan interaksi dan komunikasi aktif. Itu pesan saya. Ini penting sekali, walaupun senyum itu sepele tapi sangat penting sekali. Bisa merajut daripada interaksi dan komunikasi antar guru maupun antar tenaga kependidikan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada guru-guru, khususnya guru-guru muda. Iya, luar biasa. Artinya kalau sudah banyak pengalaman itu pesannya pasti luar biasa. Tapi menarik ini, artinya pesan ada hanya tiga pesan. Tapi sebenarnya ini juga tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi ini bisa dipegang untuk semua orang. Bahwa pesan beliau itu adalah yang pertama ikhlas. Ya ikhlas, karena segala sesuatu kalau kita awali dengan ikhlas, kita ikhlas menjalankan akan jadi ringan, Pak. Betul. Apalagi kalau ngajar sebagai guru, dan apapun kalau ikhlas akan menjadi ringan. Terus ada lagi setelah ikhlas akan ada disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin pekerjaan. Artinya di sini menuntut untuk tanggung jawab. Setelah ikhlas kita punya rasa tanggung jawab. Seorang guru punya tanggung jawab menjadi seorang guru yang menjadi pengajar dan pendidik. Insya Allah akan menjadi lebih baik. Ini juga akan bisa berlaku pada bidang-bidang yang lain. Terus yang terakhir kelihatannya sepele, senyum. Nah itu kan karena ketika kita ketemu orang gitu kan, mau tubuhan motor gitu, ketika kita senyum itu nggak jadi marah orangnya. Nah, karena kekuatan senyum itu luar biasa, ya. Kekuatan senyum, dengan kita senyum, banyak-banyak senyum, sapa, salam kepada sesama, akan menumbuhkan, menciptakan sebuah keharmonisan dalam sebuah lingkungan. Itu 3 pesan dari Pak Sulkan yang sangat luar biasa. Sebagai ujung obrolan kita pada siang hari ini, terima kasih Pak Sulkan. Pak Sulkan ini ternyata fisiknya menipu dari usianya, ya. Masih kelihatan muda, ya. Seperti umur 50 lah umurnya. Tapi masih energik dan sampai menjadi guru yang primadona di kelasnya. Dan beliau ini pantang untuk terlambat, pantang untuk tidak membawa suasana kelasnya itu pasti kelas yang menarik gitu kan, kelas yang menarik. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak Sulkan kalau semisal ada mungkin kata-kata saya yang kurang enak gitu kan. Tapi insya Allah apa yang jenengan sampaikan kepada kita semua yang menonton semoga bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu hal yang baru, motivasi dan menjadi
ilmu lah buat kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Sampai jumpa pada acara dan obrolan dengan narasumber yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.